Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur. Hari ini kita dapat mengawali hari kita dengan bersama-sama Bread of Life. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan Bread of Life, sungguh Roh Kudus karuniakan kepada kami pengertian. Kami dapat mengawali hari kami dengan kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kami hari demi hari. Banyak perkara kami alami di tengah masa pandemi ini. Berikan damai sejahtera daripada Yesus Kristus untuk kami terus berpegang teguh, berpengharapan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal ke-21 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Sobat Messenger, pada masa sebelum pandemi ini, kita bebas melakukan segala aktivitas. Kita bebas bepergian kemanapun saja yang kita kehendaki. Kita bebas untuk berlibur, berwisata, pergi ke tempat-tempat yang indah, tempat yang megah, tempat yang mewah, dapat bersenang-senang berlibur dengan keluarga, di tempat wisata, kita boleh bermain bersama di sana. Tetapi ketika kita masuk dalam masa pandemi ini, kita tidak dapat lagi dengan leluasa, dengan bebas, kita pergi ke tempat-tempat wisata. Kita tidak dapat lagi berlibur di tempat-tempat yang menyenangkan bersama dengan anggota keluarga kita ataupun sahabat kita. Kita hanya dapat melihat gambar-gambar atau foto-foto tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang nampaknya nyaman, menyenangkan bila kita berlibur bersama keluarga di sana.
Wah, kalau saya bermain dengan teman-teman di sana sangat menyenangkan. Pemandangannya indah. Wah, tempat yang megah, tempat yang mewah. Besok saya setelah selesai pandemi ini akan berlibur dengan keluarga di sana. Ya, kita hanya dapat melihat dan berharap setelah masa pandemi ini, tempat-tempat yang indah itu, yang menyenangkan itu, yang megah itu, yang mewah itu, saya akan kunjungi. Saya akan berlibur di sana, menyenangkan hati di sana. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia mendapat penglihatan tentang Yerusalem baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Ketika Yohanes melihat mendapat penglihatan tentang Yerusalem yang baru, yang paling berkesan bagi Yohanes bukanlah tempat yang indah, bukanlah tempat yang megah, bukanlah tempat yang mewah, yang nyaman untuk kita bermain berlibur di sana. Tidak. Yang paling berkesan bagi Yohanes adalah siapa yang berdiam di sana. Siapa yang ada di Yerusalem baru? Yaitu Allah pencipta langit dan bumi itu sendiri. Ya, Yerusalem yang baru adalah tempat kediaman Allah. Kenapa ini sangat penting bagi Yohanes? Karena Allah, dialah yang akan menghiburkan kita, memulihkan kita dari segala ratap tangis, perkabungan, duka cita yang kita rasakan dalam kehidupan di dalam dunia ini. Yohanes merasakan sukacita yang besar, punya pengharapan. Satu kali aku akan bersama-sama dengan Allah pencipta langit dan bumi dalam surga, dalam Yerusalem yang baru. Karena ada Allah di sana yang akan memulihkan segala keadaanku. Ya, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, maut tidak akan ada lagi. Ratap tangis tidak akan ada lagi. Duka cita tidak akan ada lagi. Semuanya itu akan digantikan oleh kehadiran Allah yang membawa pemulihan. Selama kita hidup dalam dunia ini, Musa mengatakan kebanggaanku adalah penderitaan, kesusahan. Itulah yang dialami dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Terlebih di dalam masa pandemi. Kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan kita boleh menjumpai mungkin di antara Sobat Messenger di masa-masa pandemi ini kehilangan, berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, atau bahkan anak kita yang mendahului meninggalkan dunia ini. Tapi sungguh firman Tuhan yang kita baca menghiburkan kita semua. Itulah tempat yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi setiap kita yang menurut iman percaya kepadanya dan mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Sobat Messenger, ketika kedukaan, kesedihan akibat di tengah-tengah masa pandemi ini, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi.
secara tidak terduga, tidak pernah kita pikirkan. Tapi senantiasa kita boleh mengingat, setiap mereka yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosanya sudah diampuni. Dan satu jaminan yang pasti, memiliki tempat dalam kerajaan surga. Yerusalem baru disediakan bagi setiap mereka. Dan di sanalah tempat kediaman Allah yang akan memulihkan segala sesuatu bagi kita orang-orang percaya. Maka dikatakan di sana di dalam ayat yang keempat, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan akan firman-Nya yang ya dan amin. Yesus Kristus mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang akan menuntun langkah kehidupan kita menuju kekekalan yang abadi, yang penuh dengan sukacita. Ada sebagian orang-orang yang kita kasihi, ketika mereka meninggal, tubuh jasmani mereka ada yang dimakamkan, ada yang diperabukan. Tapi kita percaya dan kita berpengharapan pada saat Yesus Kristus datang kali kedua, akan membangkitkan setiap kita orang-orang percaya dengan keadaan yang tidak dapat binasa, dengan tubuh kemuliaan, tubuh rohani yang tidak dapat binasa, dan ada sukacita surgawi karena Allah tinggal diam bersama-sama kita di dalam kekekalan. Kiranya ini menjadi satu penghiburan bagi setiap sobat messenger ataupun bapak ibu saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini di tengah kedukaan karena kita kehilangan atau berpisah sementara dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita meyakini mereka ada di tempat di mana Allah berada. Dan di sana tidak ada maut, tidak ada kedukaan, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, sukacita surgawi yang boleh nyata mereka alami. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menghiburkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami berduka, bersedih ketika kami berpisah sementara dengan orang-orang yang kami kasihi. Di tengah masa pandemi ini, kami acap kali mendapatkan kabar duka yang tidak kami duga, yang tiba-tiba itu terjadi. Siap atau tidak siap, sungguh kami boleh dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bagi setiap kami yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menerima pengampunan dosa, kami punya satu jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga, di mana Allah berdiam di sana. Satu kali ketika tubuh kami yang sudah menjadi debu dan abu ini akan dibangkitkan kembali ketika Yesus datang kali kedua dalam dunia ini. Dan kami dikaruniakan tubuh yang baru, tubuh rohani, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh kemuliaan. Dan kami tinggal
di Yerusalem yang baru bersama-sama dengan Allah dalam sukacita surgawi. Inilah penghiburan kami, inilah kekuatan kami ketika kami menjalani hari depan kami, tidak lagi bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, tapi sungguh Yesus Kristus akan tuntun langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap sobat messenger, setiap kami yang beribadah Bread of Life pagi hari ini. Tuhan Yesus hiburkan kami yang bersedih, hiburkan kami yang berduka, untuk kami terus berpengharapan, percaya Tuhan Yesus yang tuntun langkah kehidupan kami di hari depan yang tidak mudah ini. Berkati segala usaha pekerjaan kami, berkati studi anak-anak kami, peliharakan, cukupkan kebutuhan setiap hari keluarga kami masing-masing. Engkau yang lindungi kami di tengah penyebaran virus COVID-19 yang masih cukup tinggi, ketika kami menjalankan bagian kami, melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, menjaga kesehatan kami, dan kami mengurangi segala aktivitas kami di luar rumah. Tuhan akan turunkan berkat bagi kami untuk melindungi kami semua. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati untuk usaha-usaha yang terus sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah. Kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, tantangan daerah masing-masing, sehingga Tuhan Yesus, Engkau turunkan berkat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga setiap kebijakan dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19 ini dapat berjalan dengan optimal, karena ada kerjasama dari pemerintah ataupun masyarakat. Kami juga menjaga kehidupan kami, melaksanakan setiap kebijakan demi kebijakan, dan juga aparat keamanan yang bekerja dengan keras untuk melaksanakan, menegakkan aturan-aturan ini demi kepentingan bersama, serta para tenaga medis yang bekerja keras melayani vaksinasi ataupun merawat mereka yang sakit. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada imun tubuh yang lebih kuat yang Tuhan kerjakan di dalam setiap masyarakat Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yerusalem baru, surga yang mulia, itulah tempat kediaman Allah, di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi ratap tangis. Sukacita surgawi boleh dialami oleh setiap orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima pengampunan daripadanya. Itulah penghiburan kita. Di tengah kedukaan, kesedihan, kita berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.